Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Manjati Kusuma dari kelas 10-3. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang sudah saya baca kemarin berjudul 7 Prajurit Bapak. Buku ini ditulis oleh Wulan Nur Amalia oleh PT Transmedia Distributor. Penerbit pertama kalinya dalam media kita pada tahun 2022 kemarin dengan jumlah halaman 440 halaman. Alasan saya memilih buku ini adalah saya tertarik untuk membacanya. Buku ini diangkat dari cerita Wattpad. Selain tulisannya yang rapih, alurnya juga sangat bagus dan baik. Bernama Raga Iswana. Dia berprofesi sebagai polisi. Sebelumnya Bapak mendaftarkan Raga di tentara, tetapi Raga membelokkan niatnya dan berdaftar di kepolisian. Novel ini menceritakan tentang 7 anak laki-laki dari seorang pensiunan tentara yang memiliki mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Nama bapak adalah Cahyo dan nama istrinya, Mama, bernama Wendy. Anak sulungnya bernama Dava Bahari dan sebagai pelaut. Sebelumnya Bapak tidak mengizinkan Dava karena Bapak ingin anak sulungnya sebagai tentara. Tapi apa boleh buat, itu impian Dava. Jadi akhirnya Bapak mengizinkannya. Anak kedua bernama Reni Firmansyah. Dia bekerja di perkantoran. Karena Reni memiliki tubuh yang kecil dan mungil, sehingga Bapak harus mengubur dalam mimpinya. Anak keempat Bapak bernama Arma Yoga. Dia kuliah di jurusan sastra karena dia ingin menjadi penulis terkenal. Lagi-lagi Bapak kecewa karena apa boleh buat, itu adalah impiannya Yoga. Yang kelima bernama Iqbal. Dia kuliah jurusan keperawatan. Lagi-lagi Bapak juga kecewa karena si Iqbal ini gak mau jadi tentara dan dia akhirnya maunya jadi perawat. Nah, harapan Bapak kali ini adalah pada anak bungsunya, yaitu Rai dan Putra, yang sekarang lagi duduk di bangku SMA. Bapak memiliki toko kelontong, sedangkan Mama mempunyai warung bakso. Di cerita ini, tokoh utamanya adalah satu keluarga, tapi yang paling menonjol adalah Arma Yoga, yaitu anak keempatnya Bapak. Yoga ini selalu merasa bahwa dia adalah paling beban di keluarganya, karena jurusan yang dia jalankan saat ini. Mas Randy selalu bilang bahwa penulis tidak akan sukses karena itu hanya bisa berhayal saja. Tapi Yoga mempunyai Bapak sebagai pundaknya. Walaupun Bapak kadang suka kesal sama Yoga karena tidak mau mendaftar di tentara, tapi apa boleh buat, ya kan itu impian anak. Nah, sebagai orang tua, Bapak tidak bisa memaksakannya. Bapak juga selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Setelah si Yoga ini punya kekasih namanya Meiliana, bisa dipanggil Lia. Lia ini sebagai penyemangat Yoga, dia selalu mendukung impiannya Yoga, mampu membangkitkan semangat Yoga untuk menjalankan impiannya. Singkat cerita, suasana di ruang keluarga tuh lagi hangat-hangatnya. Tiba-tiba seseorang dari masa lalu Bapak tuh muncul. Dia tuh namanya Rasnoto. Dulunya dia tuh teman baiknya Bapak. Sekarang dia dendam ke Bapak karena perlakuan Bapak pada masa lalu itu. Bapak ngadu ke atasannya karena Bapak memergoki Rasnoto sedang disogok oleh pengedar ganja. Alasannya Rasnoto melakukan hal itu karena dia ingin membiayai pengobatan istrinya yang sedang sakit. Tapi karena Bapak mengadu, akhirnya Rasnoto tuh dipecat dan dia tidak menghasilkan uang kan. Dan dia akhirnya istrinya Rasnoto tuh meninggal dunia. Bagi kawal, si Rasnoto ini tuh datang bersama anaknya Sinta, dan dia juga menyeret badannya Bang Raga sampai Bang Raganya tuh kacau, kayak seragam polisi tuh berantakan, mukanya dipenuhi lebam biru gitu.
Bapak kaget dong dan dia bilang, ada apa ini gitu kan. Katanya Rasnoto, Raga ini sudah meniduri anaknya Sinta. Terus si Bang Raga ini mengelak bahwa itu tidak benar. Tapi Sinta malah bilang kalau waktu itu Raga sedang mabok. Nah, Bapak tuh marah besar kepada Raga dan dia akhirnya meninju pipinya Raga dengan keras. Nah, Rasnoto akan melaporkan kepada pihak berwajib. Kalau tidak, dia ingin meminta uang rugi sebesar 100 juta rupiah. Setelah Rasnoto pergi, akhirnya ternyata Bapak percaya sama Bang Raga kalau anaknya ini tidak akan melakukan hal itu. Tapi Bapak tetap marah karena ini anak mabok. Nah, setelah itu keesokannya masalahnya selesai. Nah, Rasnoto ini dibebasin, kayak nggak dipenjara sama bapak karena mungkin bapak juga ngerasa bersalah waktu masa lalu dulu. Yoga sedang menemani Rai di rumah sakit karena Rai sedang terkena penyakit tipes. Yoga dan bapak akhirnya berbicara di depan rumah sakit, berbicara tentang banyak hal. Nah, bapak juga minta untuk anak-anaknya mempunyai mimpi yang baik. Yoga pasti tahu kalau bapak menginginkan di antara ketujuh anaknya harus menjadi tentara. Bapak juga mengucapkan kata maaf kepada Yoga atas perlakuan bapak waktu dulu-dulu. Setelah itu bapak pamit kepada Yoga, katanya pengen beli rokok. Nah, Yoga tuh cuma duduk aja sambil memandangin bapak berjalan. Saat bapak ingin menyeberang, tiba-tiba ada mobil box yang melaju dengan cepat dan akhirnya bapak tergeletak di tengah jalan. Yoga langsung menghampiri bapak. Banyak orang-orang yang membantu Yoga untuk membawa bapak ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, Mama sangat sedih, pokoknya nangis gitu. Semua anak-anaknya juga pada datang nungguin di depan ruang IGD. Dokter yang menangani bapak keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa bapak telah meninggal dunia karena bapak juga mengidap penyakit radang paru-paru. Bang Raga langsung marah dan dia langsung pergi untuk mencari siapa pelakunya. Dan ternyata dilihat dari CCTV, pelaku penabrakannya itu adalah Rasnoto. Yoga sangat marah karena dia baru dengar bahwa bapaknya punya penyakit. Iqbal, putra Rai juga pada sedih nangis. Nah, ternyata selama ini Mama Bapak menyembunyikan penyakit Bapak. Kata Mama, itu semua keinginan Bapak karena Bapak gak mau anak-anaknya cemas, khawatir gitu. Karena Putra udah nangis, akhirnya Putra tuh ngehubungin Bang Dava lagi kerja di luar negeri. Dia menghubungi Bang Dava untuk pulang ke Indonesia. Nah, Bang Dava ini sebenarnya tidak diizinin untuk pulang ke Indonesia oleh atasannya. Akhirnya Bang Dava nekat pulang ke Indonesia untuk menemui bapak terakhir kalinya. Rasnoto sudah dipenjara dan bapak sedang dikebumikan. Nah, setelah kepergian bapak ke besok-besokannya, si Yoga mengantarkan Lia ke kosan mbaknya. Dia ingin mengantarkan makanan titipan dari mamanya Lia. Saat sudah sampai di kosan mbaknya Lia, Yoga terkaget karena ternyata mbaknya Lia ini adalah si Sinta, anak dari Rasnoto. Si Yoganya ini marah. Dia langsung menyeret Lia keluar kosan dan ternyata dia baru tahu bahwa Lia ini adalah keponakannya Rasnoto. Nah, istrinya Rasnoto adalah adik dari ayahnya Lia. Yoga sangat murka dan akhirnya Yoga meninggalkan Lia.
Yoga nih bingung dengan hubungannya bersama Lia, karena selama ini ternyata dalang dibalik pembunuhan bapaknya adalah ayahnya Lia. Ayahnya Lia yang menyuruh Rasnoto untuk membunuh bapak. Ayahnya Lia ini seorang rentenir. Dia nggak segan-segan untuk meneror orang yang mempunyai utang kepadanya. Yoga tahu bahwa Lia ini tuh gak bersalah, yang bersalah tuh ayahnya. Dan Mas Randy sama Bang Raga tuh nyuruh Yoga untuk putus hubungan dengan Lia. Yang tadinya Mama menyayangi Lia, sekarang jadi Mama membenci Lia. Singkat cerita, Yoga sebagai panitia gebiar di kuliahnya. Dia bertemu dengan Giselle, adik tingkatnya. Giselle ini satu jurusan sama Yoga, sama-sama jurusan sastra. Akhirnya Yoga dan Giselle banyak membicarakan tentang masa depan, dan Yoga juga sudah berani membicarakan tentang keluarganya kepada Giselle. Setelah acara gebiar selesai, Yoga berinisiatif untuk mengirim cerita yang udah dia buat kepada penerbit. Tetapi banyak penerbit yang menolaknya karena naskahnya si Yoga masih berantakan. Nah, dengan begitu si Yoga ini minta bantuan ke Giselle untuk benerin naskahnya. Gimana sih caranya biar naskahnya itu rapih, biar diterima oleh perusahaan penerbit gitu. Nah, setelah itu Yoga nih dapat notif WhatsApp kerjasama dari perusahaan penerbit. Yoga sangat seneng dong. Nah, akhirnya dia bilang ke mamanya bahwa ada yang ngajak kerjasama. Nah, dia akhirnya mengisi formulir, dan gak taunya dia harus butuh uang. Dia minta ke Bang Raga sama Mas Randy untuk meminjamkan uangnya, tapi sama mereka tidak diberikannya. Satu-satunya orang yaitu Bang Dava. Yoga bilang ke Bang Dava bahwa dia butuh uang untuk mempublis buku cerita novelnya. Nah, Bang Dava mengiyakan. Situ Yoga benar-benar sangat berterima kasih kepada Bang Dava. Dan dia berjanji akan mengganti uang Bang Dava 3 kali lipatnya. Suatu minggu sudah berlalu, tidak ada berita apa-apa dari admin penerbit. Terus si Yoga ini udah berusaha untuk menghubungi admin, tapi nomor Yoga malah diblokir. Dan ternyata di situ dia tahu bahwa dia sedang ditipu. Nah, dia bilang ke Bang Dava kalau dia kena tipu. Bang Dava sangat marah dong. Nah, terus Mas Randy juga emosi, dia marah. Dia bilang, kalau udah pengangguran, jangan bertingkah. Gak usah sosokan jadi penulis. Kalau lo aja gak ada bakat gitu. Terus dengan kata-kata gitu, Yoga tuh gak putus asa. Dia tuh malah semangat bahwa dia mau buktiin kalau impiannya itu bisa gitu. Dia bisa jadi penulis terkenal. Seminggu kemudian lagi ada salah satu penerbit, dia mengadakan event. Nah, akhirnya si Yoga ini ikut eventnya. Dia mendaftarkan diri dan didukung oleh Mama. Pas hari H, Yoga nih deg-degan karena pengumumannya akan keluar. Semua orang juga pada deg-degan juga. Dari Bang Dava, Mama, Putra, Iqbal, semuanya pada antusias. Dan betapa bahagianya ternyata yang namanya keluar adalah Arma Yoga. Yoga sangat senang di situ. Dia menangis karena
usahanya tuh gak sia-sia. Kebesokan paginya dia datang ke perusahaan penerbit. Dia ingin menandatangani kontrak, dan dia juga tidak lupa nelpon Gisel, ingin mengucapkan terima kasih karena Gisel sudah membantunya. Setelah itu mereka berencana untuk ketemu lusa. Nah, 2 hari kemudian si Yoga ini berangkat pergi mau nemuin Gisel. Dia mau cerita banyak hal tentang Gisel. Sedangkan di rumah, Bang Raga ini berlari masuk rumah tuh kayak ngos-ngosan dan memberitahukan bahwa Rasnoto keluar dari penjara. Mama yang mendengarnya sangat kaget. Bagaimana bisa gitu? Katanya Raga, semuanya akan lancar kalau ada uang. Dan dia nanya, di sini siapa yang ada di rumah? Iqbal bilang, Bang Yoga pergi, dia mau nemuin Gisel. Terus si Bang Raga ini menghimbau untuk orang-orang jangan keluar rumah, biar dia aja yang keluar nyariin si Yoga gitu. Nah, ditemani sama Iqbal juga pastinya. Yoga ini lagi di lampu merah, ketemulah sama Bang Raga sama Iqbal. Saat Yoga mau nyebrang, tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan cepat tuh dan menghantam motor Yoga. Yoga juga udah jatuh di tanah, motor Yoga benar-benar hancur. Nah, Bang Raga sama Iqbal yang melihat secara langsung ada mendekati tubuhnya Yoga, dan mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Mama dan Bang Dava sangat cemas. Dokter yang menangani Yoga akhirnya keluar ruangan dan memberitahukan bahwasanya Yoga mengalami koma dikarenakan benturan keras di kepalanya. Mama yang sudah membaca novelnya Yoga merasa bersalah karena selama ini ternyata Yoga sangat rapuh. 3 hari kemudian Yoga belum sadar. Nah, yang ngurus penerbitan novelnya Yoga ini Iqbal dan Gisel. Mereka berdua bolak-balik dari rumah sakit ke perusahaan penerbit. Semakin kesini kondisinya Yoga nih semakin menurun, tidak ada perkembangan apa-apa. Nah, dokter menyatakan bahwa Yoga ini mengalami mati otak, yang artinya kondisinya sebenarnya sudah meninggal dunia, tetapi bisa bernafas karena adanya alat bantu. Iqbal yang mendengar itu menyuruh untuk tidak melepaskan alat yang ada di tubuh Yoga. Dia akhirnya dia pergi ke perusahaan penerbit. 2 jam sudah berlalu. Iqbal akhirnya datang dengan membawa buku novel. Semua orang mulai menangis. Setelahnya, alat yang ada di tubuh Yoga akhirnya dilepas, dan di hari itu Yoga dinyatakan meninggal dunia dan akan dimakamkan di samping makam Bapak. Amanat dari novel ini adalah kejarlah mimpimu, percayakan bahwa dirimu pasti bisa, dan jangan pernah putus asa. Teruslah berjalan dan janganlah hiraukan perkataan hina dari orang lain, karena ini semua kamu yang menjalankannya. Kalian penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Bagaimana kehidupan mereka tanpa Bapak dan Yoga? Ayo baca bukunya. Dari ceritanya yang realistis, novelnya juga sangat elegan. Oh iya, cerita ini latar belakang Bandung. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.